Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Bahudin dengan NIM 12170500093 dari kelas D ICT Islam. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian untuk memenuhi tugas akhir dari matkul ICT dan Islam. Langsung saja masuk untuk proposal penelitian yang saya buat. Itu judulnya adalah aplikasi klaster pencarian hadis sahih menggunakan algoritma Fuzzy-Siemens. Langsung saja ke yang pertama, yaitu latar belakang. Proses pengambilan data pada search engine yang masih memakai metode konvensional masih menyulitkan pengguna atau user dalam mencari dokumen-dokumen yang diperlukan. Hasil dari pencarian itu masih berisi dokumen yang tidak relevan, yang masih harus diseleksi secara manual oleh user. Metode konvensional hanya mengurutkan hasil pencarian berdasarkan ranking. Sehingga diharapkan dengan adanya clustering akan memudahkan user dalam melakukan pencarian, karena clustering akan mengelompokkan hasil pencarian. Pencarian dikelompokkan sesuai dengan kata yang diinputkan oleh pengguna. Dengan adanya pengelompokan dokumen tersebut sangat menguntungkan bagi pengguna yang mencari lebih dari satu dokumen yang diinginkan. Selain itu, pengguna tidak perlu membuka banyak halaman karena dokumen hasil pencarian dikelompokkan berdasarkan kategori yang mencerminkan isi dari suatu dokumen tersebut, sehingga pengguna dapat memudahkan dalam pencarian dokumen yang diinginkan. Lalu selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang tadi itu, maka dirumuskan menjadi dua masalah di sini. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan metode FCM ini atau Fuzzy-Siemens ini untuk pengelompokan hasil pencarian hadis sahih. Lalu yang kedua adalah klaster manakah yang memiliki anggota klaster atau kelompok yang terbaik pada pengelompokan hasil pencarian hadis sahih dengan FCM. Selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, berikut ini merupakan beberapa batasan masalah dari proposal penelitian ini. Yang pertama adalah data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hadis sahih tentang rukun Islam saja gitu. Jadi hadisnya mengenai rukun Islam saja saat ini. Lalu yang kedua adalah dalam penelitian ini juga menggunakan domain hadis sahih untuk melakukan klasterisasi data. Yang ketiga adalah penelitian ini menggunakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i. Jadi hadis sahihnya itu yang diambil dari kitab Sunan An-Nasa'i. Lalu yang keempat ada klasterisasi data dengan menggunakan algoritma FCM dilakukan dengan mengelompokkan hasil pencarian hadis sahih. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, untuk menerapkan metode FCM dalam pengelompokan hasil pencarian hadis sahih. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kelompok manakah yang memiliki anggota terbaik pada pengelompokan hasil pencarian hadis sahih. Lalu ada manfaat penelitian di sini. Yang pertama yaitu manfaat secara akademis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat terrealisasikan yaitu aplikasi pencarian hadis sahih ini supaya berguna gitu bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen, serta mungkin lembaga kelembagaan. Lalu ada manfaat secara praktis. Ya, secara praktisnya di sini dengan adanya penelitian ini mudah-mudahan pembaca bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah jadi mungkin dapat memudahkan user dalam mencari sebuah hadis yang sahih. Di sini ada the state of the art. Penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk menganalisa dan membantu pembahasan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini diambil beberapa jurnal, yaitu ada yang pertama dari Ulfah Anik Novisiet 2015 dengan judul Analisis Kerja Kinerja Algoritma Fuzzy-Siemens dan K-means pada Data Kemiskinan, Jurnal Jatisi.
Lalu yang kedua ada dari Yohanes dengan judul Analisis Perbandingan Algoritma Fuzzy Siemens dan K-Means, volume 2. Lalu yang ketiga ada An-Nasai Abu Abdurrahman Ahmad Ibnu bin Syu'eb, Kitab Sunan Al-Kubro, Tahqiq Abdul Al-Ghaffar Sulaiman Al-Bandari dan Syahid Kasrui Hasan, Beirut Dar Alkitab Ilmiah 1991. Ini ada kerangka pemikiran. Sunan An-Nasai termasuk dalam satu di antara Al-Kutub Al-Illah Al-Sitah, kitab sahih, kitab hadis sahih yang 6. Dua pertama dari kitab Al-Kutub Al-Sitah tersebut dikenal dengan nama dua kitab Al-Iyahih atau Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan martabat kesahihan yang berbeda-beda. Sementara itu, 4 Al-Kutub Al-Sitah yang terakhir dikenal dengan nama Sunan, yakni Sunan Abi Daud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Lalu yang kedua ini merupakan penjelasan mengenai clustering. Jadi clustering di sini merupakan salah satu teknik dalam pengkategorian dokumen. Ide dasarnya merupakan dengan pengelompokan dokumen-dokumen ke dalam grup-grup atau klaster berdasarkan kemiripan antar dokumen, sehingga dokumen yang berhubungan dengan suatu topik tertentu ditempatkan pada klaster yang sama. Saat ini ada beberapa algoritma clustering yang dikenal. Salah satunya adalah algoritma Fuzzy Siemens clustering. Fuzzy Siemens atau yang disingkat FCM merupakan salah satu metode clustering yang merupakan bagian dari hard K-means. FCM menggunakan konsep pendekatan fuzzy, sehingga sebuah data dapat menjadi anggota dari semua cluster yang ada. Matriks keanggotaan terbentuk dengan tingkat keanggotaan masing-masing data pada setiap cluster yang ada yang bernilai antara 0 hingga 1. Tingkat keberadaan data pada suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Dengan adanya pengelompokan dokumen serupa terlebih dahulu, diharapkan nantinya dapat meningkatkan performa kategorisasi dokumen teks serta lebih menghemat waktu komputasi untuk memilih tetangga terdekat dokumen. Hal ini dikarenakan pencarian K-dokumen terdekat hanya cukup dicari pada lingkup anggota kelompok dokumen yang serupa saja dan tidak perlu dibandingkan terhadap keseluruhan koleksi dokumen. Lalu yang terakhir ada metodologi penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini yaitu yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Pada tahap ini pengumpulan data dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama tahap observasi merupakan pengumpulan suatu data dengan pendataan langsung dengan menganalisis dan menelaah data-data yang telah ada sebelumnya. Kemudian tahap yang kedua, studi literatur merupakan suatu teknik atau cara dalam pengumpulan suatu data dengan mempelajari literatur, internet, buku-buku, dokumentasi, modul, jurnal, dan segala sesuatu yang dirasa perlu untuk memperkuat konsep dan teori yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. Lalu yang kedua adalah metode analisis data. Adapun untuk menganalisis data dalam penerapan data mining ini menggunakan tahap knowledge discovery in database atau disingkat KDD yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu data selection, pre-processing, transformation, data mining, dan evaluation. Ya, cukup untuk presentasi mengenai proposal penelitian yang saya buat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.